F-2 Raptor saat ini telah diakui sebagai salah satu jet tempur generasi kelima yang paling maju di dunia. Pertama kali dibuat pada tahun 1997, F-2 Raptor menggunakan kombinasi teknologi yang luar biasa, termasuk sensor terpadu dengan kemampuan tinggi dan senjata canggih, menjadikannya salah satu jet tempur paling kuat dan efektif yang pernah ada. Teknologi siluman bertujuan untuk mengurangi jejak radar dan inframerah, sehingga F-2 Raptor sulit dideteksi oleh radar musuh. Desain yang runcing, material komposit khusus, dan permukaan yang difungsikan membantu mengurangi jejak radar dan inframerahnya. Desain keseluruhan pesawat, termasuk bentuk tubuhnya, permukaan pesawat, dan material yang digunakan, semuanya dirancang untuk mengurangi jejak radar dan inframerah seefektif mungkin. F-2 Raptor juga dilengkapi dengan sistem avionik terkini yang memungkinkan pilot untuk mengendalikan lingkungan pertempuran dengan efektif. Meskipun jet tempur siluman ini sangat canggih, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Mulai dari biayanya yang sangat tinggi, untuk satu unit F-2 Raptor ini dibutuhkan dana sebesar 2,1 triliun rupiah, belum lagi biaya perawatannya yang juga mahal. Oleh karena itu, pesawat ini sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 2011 karena biaya operasionalnya yang mahal dan tidak ada musuh yang sepadan untuk menghadapinya. Selain itu, F-2 Raptor lebih cocok digunakan di wilayah Eropa saja karena memiliki jangkauan tempur sekitar 84 km tanpa mengisi bahan bakar, yang berarti tidak cocok untuk misi jarak jauh, mungkin cocok untuk wilayah terbatas seperti Eropa Timur. Namun jika perang meluas ke wilayah Asia Pasifik yang lebih luas, hal ini dapat menjadi masalah. Meskipun dirancang siluman untuk sulit dideteksi oleh radar, namun tetap rentan terhadap serangan dari pesawat musuh yang dilengkapi dengan pencari inframerah. F-2 Raptor dapat dilengkapi dengan konfigurasi misi khusus untuk melaksanakan berbagai jenis misi yang spesifik. Selama hampir 20 tahun, jet tempur siluman yang jumlahnya hanya ada 187 unit ini terlibat dalam menjalankan misi khusus dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Misalnya pada tahun 2012, sejumlah F-2 Raptor dikerahkan sebagai unjuk kekuatan di dekat Iran. 2 tahun kemudian, beberapa F-2 Raptor dikerahkan dari Jerman, Polandia, dan Estonia secara bergilir. Pada tahun 2017, F-2 Raptor juga melakukan misi untuk mengebom daerah yang dikuasai Taliban di Afghanistan. Yang terbaru, pada bulan Februari tahun 2023, jet tempur ini mendapatkan misi untuk menembak jatuh balon pengintai dari Cina. Balon tersebut digunakan oleh RRC untuk mengawasi situs-situs strategis di daratan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dibantu oleh pemerintah Kanada dalam pelacakan dan analisis balon tersebut lewat Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Akhirnya jet tempur siluman F-2 Raptor ditugaskan untuk menembak jatuh balon udara Cina tersebut di atas Carolina, dan dipastikan tidak ada yang terluka. Hai semua, selamat datang di info hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan berita menarik lainnya. F-2 Raptor saat ini telah diakui sebagai salah satu jet tempur generasi kelima yang paling maju di dunia. Jet tempur ini dikembangkan secara kolaboratif oleh Lockheed Martin dan Boeing, dua perusahaan terkemuka di industri dirgantara. Dirancang khusus untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat ini bahkan tidak diizinkan untuk diekspor ke luar negeri guna menjaga kerahasiaan teknologinya dan memungkinkan pengendalian ruang udara serta pelaksanaan misi superioritas udara yang efektif. Pertama kali dibuat pada tahun 1997, F-2 Raptor menggunakan kombinasi teknologi yang luar biasa, termasuk sensor terpadu dengan kemampuan tinggi dan senjata canggih, menjadikannya salah satu jet tempur paling kuat dan efektif yang pernah ada. Teknologi siluman bertujuan untuk mengurangi jejak radar dan inframerah, sehingga F-2 Raptor sulit dideteksi oleh radar musuh. Desain yang runcing, material komposit khusus, dan permukaan yang difungsikan membantu mengurangi jejak radar dan inframerahnya. Sebelumnya beredar kabar bahwa kanopi F-2 Raptor memiliki lapisan tipis yang membuatnya tampak bercahaya keemasan. Material kanopi ini dirahasiakan dan terdiri dari komposit khusus dengan lapisan pengurang radar yang sangat rahasia. F-2 Raptor menggunakan berbagai teknologi siluman di seluruh pesawatnya, tidak hanya pada kanopi saja. Desain keseluruhan pesawat, termasuk bentuk tubuhnya, permukaan pesawat, dan material yang digunakan,
semuanya dirancang untuk mengurangi jejak radar dan inframerah seefektif mungkin. Teknologi Super Cruise membuat F2 Raptor mampu melaju di kecepatan suara tanpa menggunakan afterburner, sehingga tetap efisien dalam penggunaan bahan bakar dan mengurangi tanda panas yang signifikan. Dengan pengendalian daya dorong yang unik melalui nozzle vektor pada dua mesinnya, F2 Raptor dapat melakukan manuver tajam dan kelincahan tinggi dalam pertempuran udara. F2 Raptor juga dilengkapi dengan sistem avionik terkini yang memungkinkan pilot untuk mengendalikan lingkungan pertempuran dengan efektif. Kokpitnya dilengkapi dengan layar digital berwarna, helm khusus dengan tampilan terpadu, dan antarmuka pengguna yang canggih. Mari kita bahas senjata yang melengkapi F-22 ini. Ada berbagai macam persenjataan termasuk rudal udara ke udara seperti M120, sebuah rudal udara ke udara jarak menengah yang dirancang untuk melawan pesawat musuh. Selain itu, ada AIM-9X, sebuah rudal udara ke udara jarak pendek yang digunakan untuk pertempuran udara jarak dekat. Juga terdapat bom udara ke darat berupa JDAM, ini adalah bom pandu presisi yang dapat dijatuhkan dari ketinggian tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengenali target darat dengan akurasi yang tinggi. Kemudian ada Small Diameter Bomb alias SDB yang merupakan rudal pandu presisi yang dirancang untuk menyerang target darat yang lebih kecil seperti kendaraan atau instalasi musuh. F2 Raptor juga dapat membawa tangki bahan bakar tambahan di stasiun eksternal untuk memperpanjang jangkauan pesawat dan waktu misi. Selain itu, terdapat port sensor berupa Sniper Advanced Targeting Pod yang dilengkapi dengan kamera elektrooptik dan inframerah untuk pengintaian dan identifikasi target, serta pot pertahanan elektronik ENR-604 Radar Warning Receiver yang digunakan untuk mendeteksi ancaman radar dan memberikan peringatan kepada pilot. Namun konfigurasi payload F2 Raptor dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan sifat misi yang akan dilaksanakan. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk mengkostumisasi dan memuat payload yang sesuai untuk mencapai tujuan operasionalnya. Untuk ukuran F2 Raptor memiliki panjang 18,9 meter, rentang sayap 13,5 meter, tinggi 5 meter, luas sayap 78 meter persegi, dan berat maksimum lepas landas 38.000 kg. Meskipun jet tempur siluman ini sangat canggih, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Mulai dari biayanya yang sangat tinggi, untuk satu unit F2 Raptor ini dibutuhkan dana sebesar 2,1 triliun rupiah, belum lagi biaya perawatannya yang juga mahal. Oleh karena itu, pesawat ini sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 2011 karena biaya operasionalnya yang mahal dan tidak ada musuh yang sepadan untuk menghadapinya. Selain itu, F2 Raptor lebih cocok digunakan di wilayah Eropa saja karena memiliki jangkauan tempur sekitar 84 km tanpa mengisi bahan bakar, yang berarti tidak cocok untuk misi jarak jauh, mungkin cocok untuk wilayah terbatas seperti Eropa Timur. Namun jika perang meluas ke wilayah Asia Pasifik yang lebih luas, hal ini dapat menjadi masalah. Meskipun dirancang siluman untuk sulit dideteksi oleh radar, namun tetap rentan terhadap serangan dari pesawat musuh yang dilengkapi dengan pencari inframerah. F2 Raptor dapat dilengkapi dengan konfigurasi misi khusus untuk melaksanakan berbagai jenis misi yang spesifik. Selama hampir 20 tahun, jet tempur siluman yang jumlahnya hanya ada 187 unit ini terlibat dalam menjalankan misi khusus dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Misalnya pada tahun 2012, sejumlah F2 Raptor dikerahkan sebagai unjuk kekuatan di dekat Iran. 2 tahun kemudian, beberapa F2 Raptor dikerahkan dari Jerman, Polandia, dan Estonia secara bergilir. Pada tahun 2017, F2 Raptor juga melakukan misi untuk mengebom daerah yang dikuasai Taliban di Afghanistan. Yang terbaru, pada bulan Februari tahun 2023, jet tempur ini mendapatkan misi untuk menembak jatuh balon pengintai dari Cina. Balon tersebut digunakan oleh RRC untuk mengawasi situs-situs strategis di daratan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dibantu oleh pemerintah Kanada dalam pelacakan dan analisis balon tersebut lewat Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Akhirnya jet tempur siluman F2 Raptor ditugaskan untuk menembak jatuh balon udara Cina tersebut di atas Carolina, dan dipastikan tidak ada yang terluka. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.